Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan have fun dengan salah satu video dari Natalia Iriani yang berusaha untuk menyelamatkan Islam, berusaha untuk membela Islam, tapi namanya Muslim ketika mereka ingin menyelamatkan Islam, mereka ingin membela Islam, yang mereka lakukan itu adalah memberikan kesan buruk terhadap keyakinan orang lain tanpa mau membedah keyakinannya sendiri. Itu adalah cara mendakwahkan Islam. Padahal ketika mereka menggunakan cara seperti itu tidak menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nah, Natalie Iriani membuat satu video dan menuliskan judulnya seperti ini. Siapakah pencuri kata Allah? Nah, ini dulu pernah dipermasalahkan oleh Menahem Ali. Dia berceramah di depan jemaah Malaysia kalau tidak salah waktu itu. Kalau saya tidak salah. Dia mengatakan bahwa Malaysia harus menggugat kata Allah yang ada di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dia berusaha supaya meyakinkan jemaahnya untuk menggugat kata Allah karena katanya itu adalah milik orang Islam. Karena katanya itu juga akan memberikan kesan ambigu terhadap pembacaan kata Allah di dalam Alkitab dengan kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah kata Allah di dalam Alkitab memberikan kesan buruk ketika mereka membaca Alkitab yang bertemu dengan jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapanku, yang mengasumsikan bahwa Allah-Allah lain itu adalah para berhala. Dan dia menyimpulkan kalau memang kata Allah-Allah lain itu adalah berhala, maka Islam adalah penyembah berhala. Karena Islam menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga tulisannya sama, yaitu Allah. Sehingga dalam teks kitab suci berbahasa Indonesia disebutkan begini, jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapanku. Coba, apa maksudnya itu? Kira-kira paham gak itu? Jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapanku. Teks ayat yang lain berbunyinya begini, Allah-Allah semua bangsa adalah berhala. Kira-kira tahu maksudnya? Kalau semua Allah semua bangsa berhala, kalau begitu semua bangsa punya Allah kan? Dan semua Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Bari kita ini penyembah berhala juga. Jadi rusak ini bahasa. Makanya di Malaysia dilarang itu. Kenapa? Sudah diselewengkan maknanya. Jadi itu juga dulu sempat diangkat oleh Menahem Ali tentang siapa yang sebenarnya menggunakan kata Allah atau siapa yang mencuri kata Allah. Lalu diangkat kembali lagi oleh Natalie Iriani. Dan saya tidak akan membahas tentang kata Allah sendiri karena itu sudah banyak sekali pembahasan di YouTube. Tinggal saudara-saudara share saja. Tapi saya ingin membuktikan beberapa hal, yaitu bahwa perkataan Muhammad di dalam hadis ternyata ada benarnya juga yang dikonfirmasi di dalam Al-Quran. Muhammad mengatakan bahwa perempuan itu memiliki kekurangan dalam akal dan juga agama. Dan itu nanti sebentar kita buktikan dalam video Natalie Iriani. Ingat, perempuan Muslim ya, bukan perempuan Kristen, bukan perempuan secara menyeluruh di dunia. Tapi Muhammad mengatakan itu ditujukan kepada perempuan Muslim, bahwa perempuan Muslim itu memiliki akal, itu memiliki kekurangan akal dan agama. Dan itu dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kalau kamu ingin menghadirkan saksi, saksinya itu dianggap sah kalau itu dua laki-laki. Itu sudah dianggap sah. Kalau tidak ada satu laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Karena satu perempuan itu kesaksiannya setengah. Tapi kalau dua perempuan, kesaksiannya itu satu. Nah, itu kita akan buktikan dari pemaparan dari video Natalie Iriani ini, bahwa ternyata ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang perempuan-perempuan Islam. Ingat ya, perempuan-perempuan Islam, bukan perempuan-perempuan Kristen. Mari kita simak saja apa yang ingin dipaparkan oleh perempuan muslimah yang otaknya separuh. Mari kita simak. Kita tahu, bahkan sering banget kita lihat di Alkitab, mereka kalau mau nulis nama Tuhan mereka pakai kata Allah. Apakah sudah tepat pemakaian kata Allah di dalam Alkitab sebagai penyebutan nama Tuhan mereka? Apakah nama Tuhan mereka itu
memang Allah. Allah ya, bukan Allah. Kalau Allah kan Tuhannya orang Islam. Kalau Allah ya nggak tahu juga lah ya. Jadi mari kita cari tahu. Oke, Muslim ini kalau mereka buat klaim, terus mau pergi ke klaim yang satu, itu mereka lupa klaim yang mereka buat sebelumnya. Pertama, Muslim mengklaim, bahkan Al-Quran mengklaim bahwa Allah dalam Al-Quran itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang menurunkan Taurat dan Injil, yang artinya sama dengan Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu klaim Muslim ya, itu klaim Muslim. Saya tidak percaya bahwa Allah Al-Quran sama dengan Allah dalam Alkitab. Sekarang dia katakan bahwa mereka orang-orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menyebut nama Tuhan mereka. Apakah nama penggunaan kata Allah itu sudah benar? Allah loh ya, bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan orang Islam. Nah, dia sudah mulai membedakan antara Allah di dalam Alkitab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya dia sudah menjatuhkan Al-Quran yang mengklaim bahwa Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, dan Yakub di dalam Alkitab jugalah Allah di dalam Al-Quran. Itu klaim Al-Quran. Jadi dia membantah klaim Quran sendiri. Kalau misalnya kita gunakan akal sehat, kita gunakan logika, dia membantah Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran bilang begini, Natali Iriani, Allah yang disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah di dalam Al-Quran itu adalah Allah di dalam Alkitab. Natali Iriani bilang, oh bukan Al-Quran, bukan. Allah yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Allah yang ada di dalam Alkitab. Karena Allah yang ada di dalam Al-Quran itu disembah oleh orang-orang Islam. Sedangkan yang di dalam Alkitab itu namanya Allah, bukan Allah. Jadi saudara-saudara lihat, logikanya hancur, amburadul, kacau. Mereka buat klaim, tapi mereka lupa kalau mereka sudah pernah membuat klaim ini. Jadi nanti ke depannya mereka buat klaim yang baru. Klaim itu bertentangan dengan klaim yang pertama yang mereka buat. Kacau balau. Logika Muslim itu seperti itu. Dan kalian akan menemukan segala sesuatu di dalam Islam itu kacau. Seperti logika-logika seperti ini. Dan apakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad itu benar tentang perempuan Muslim yang memiliki kekurangan kekurangan dalam akal dan agama? Apakah itu benar? Benar. Saudara-saudara perhatikan, logikanya saja parah, kacau balau. Kita lanjut lagi. Mengenai kata Allah di dalam Alkitab, sebenarnya mereka juga masih dalam perdebatan sih. Contohnya nih ya, dulu aku pernah punya temen, dia dari gereja YHS ya di Malang sini. Nah, jadi dulu dia sempat cerita ke aku kalau di Alkitabnya itu dirubah, jadi nggak ada kata Allah. Terus katanya diganti dengan sebutan dari bahasa aslinya. Ya sebenarnya sih aku juga nggak terlalu kaget sih. Soalnya Alkitab yang bahasa Inggris kan juga memang nggak ada ditulis pakai kata Allah. Oke, jadi dia katakan bahwa sebenarnya di dalam kekristenan itu ada perdebatan, ada perbedaan tentang terjemahan. Ada yang tetap mempertahankan Elohim, ada pula yang menerjemahkan menjadi kata Allah. Sebenarnya menurut saya itu tidak esensi, tidak terlalu memberikan sumbangsi untuk menunjukkan siapa Allah di dalam Alkitab. Karena yang terpenting adalah kamu memahami konteks Alkitab itu berbicara tentang siapa. Terjemahan itu hanya mendukung kamu untuk memahami makna, memahami maksud dari Alkitab itu. Jadi terjemahan itu sendiri membantu kita untuk memahami isi Alkitab. Anda mau menerjemahkan itu sebagai Allah atau tetap mempertahankan itu sebagai Elohim? Silakan. Itu menurut saya ya. Tidak tahu dengan saudara-saudara yang menyimak video ini. Dan daripada Anda mempermasalahkan kata-kata yang terdapat di dalam Alkitab, ada yang menerjemahkan Allah, ada yang mempertahankan Elohim, daripada Anda mempermasalahkan itu yang sebenarnya bukan permasalahan paling inti dalam Islam, lebih baik Anda mempermasalahkan siapa
Allah di dalam Islam, siapa Tuhan di dalam Islam, yang memiliki dua tangan, yang memiliki rahim, yang memiliki anggota tubuh lainnya, tapi dia bukan manusia. Siapa dia? Yang tidak pernah berbicara langsung kepada para pengikutnya, berbeda dengan Allah dalam Alkitab yang pernah berbicara langsung kepada para pengikutnya dan para nabi. Berbeda. Jadi siapa Allah Subhanahu wa taala? Lebih esensi membahas pribadi Allah Subhanahu wa taala daripada membahas terjemahan Alkitab. Kalau mau menunjukkan Islam benar, tunjukkan dari dalam diri Islam. Jangan mengkaji sesuatu untuk memberikan nilai buruk bagi keyakinan orang lain, sedangkan keyakinan sendirimu masih banyak permasalahan. Jadi Mbak Natalie Iriani ini tidak paham tentang logika, tidak paham juga tentang apa yang dia bicarakan. Mari kita lanjut lagi. Sekedar pengetahuan aja nih ya buat yang belum tahu. Jadi ini aku tampilin contoh ayat yang ada di terjemahannya Alkitab Gereja YHS. Jadi ini aku ambil dari IMB Bible. Jadi ini kitab versi IMB ya. Ini yang udah jelas dipakai oleh jemaat gereja YHS. Di situ jelas tuh kata Elohim. Nah, oke. Saya lanjut saja. Sebenarnya video kajian-kajian dia sampai di menit terakhir itu dia ingin katakan bahwa di dalam kitab-kitab yang lain selain daripada LAI saja tidak menerjemahkan Elohim sebagai Allah. Mengapa LAI menerjemahkannya sebagai Allah? Jadi mari kita lanjut saja kepada kesimpulannya supaya kita tahu apa yang ingin dia sampaikan. Kita lihat ya. Sendiri. Apakah kata Elohim yang artinya Tuhan yang diganti oleh LAI menjadi Allah, apakah itu udah benar? Allah loh ya, bukan Allah. Bahasa apa ya itu Allah? Kalau misalnya mau niru orang Islam, kok nggak sekalian aja nyebutnya Allah? Lalu kata Yahweh yang dihilangkan oleh LAI, apa itu udah benar? Yahweh itu nama Tuhan yang dulu dikenalkan kepada orang Israel loh ya. Dia membedakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Artinya apa? Artinya dia juga menolak perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya adalah Tuhan dari Ibrahim, Ishak dan Yakub yang ada dalam Alkitab. Jadi sudah musnah. Klaim Muslim bahwa Tuhan dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan yang ada dalam Alkitab musnah. Jadi untuk apa juga mereka mencari nubuatan Muhammad di dalam Alkitab? Tidak ada gunanya karena musnah. Dan itulah mengapa Muhammad mengklaim orang-orang seperti ini, mengklaim menyatakan pernyataannya kepada para perempuan Muslim bahwa mereka itu akalnya separuh, akalnya kekurangan akal dan agama. Karena ini model-modelnya seperti ini, mereka menghancurkan Islam. Lalu dia mengatakan, sabar sebentar kita kembali lagi salah satu pernyataannya. Bentar kita ulang. Misalnya mau niru orang Islam, kok nggak sekalian aja nyebutnya Allah? Nah, dia bilang kalau misalnya mau meniru orang Islam, kenapa tidak sekalian saja menggunakan kata Allah? Ini tidak tahu bahwa kata Allah itu sendiri adalah bahasa Arab yang dimana itu sudah digunakan sebelum Islam ada. Berarti orang ini kurang referensi membaca. Saya kasih salah satu contoh misalnya ya. Ini saya kutip dari salah satu buku. Ini judul bukunya Gerakan Nama Suci, nama Allah yang dipermasalahkan. Dan saudara-saudara silakan cari saja bukunya. Ini dia kutip dari salah satu Cyril, kalau saya tidak salah ingat namanya Cyril Glaze, Ensiklopedia Islam, halaman 23. Ini tulisannya seperti ini. Agaknya kata Allah merupakan pengkhususan dari kata al-ilah, ketuhanan. Kata Allah merupakan sebuah nama yang hanya pantas dan tepat untuk Tuhan yang melalui kata tersebut dapat memanggilnya secara langsung. Ia merupakan kata pembuka menuju esensi atau hakikat ketuhanan
yang berada di balik kata tersebut, bahkan yang tersembunyi di balik dunia ini. Nama Allah telah dikenal dan dipakai sebelum Al-Quran diwahyukan. Artinya apa? Artinya sebelum Islam ada. Misalnya nama Abdul Allah atau hamba Allah, nama ayah Nabi Muhammad. Kata ini tidak hanya khusus bagi Islam saja, melainkan ia juga merupakan nama yang oleh umat Kristen yang berbahasa Arab dari gereja-gereja timur digunakan untuk memanggil nama Tuhan. Nah, itu dikutip langsung dari ensiklopedia Islam. Itu di buku Gerakan Nama Suci Nama Allah yang dipermasalahkan. Jadi nama Allah itu sudah digunakan sebelum Al-Quran, sebelum Islam. Bahkan digunakan oleh orang-orang Kristen Arab. Jadi kalau misalnya Mbak Iriani mau membuat satu kajian dan memberikan judul siapa pencuri kata Allah, lalu jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Saudara-saudara yang menjawabnya sendiri. Islam itu baru ada abad keberapa? Abad ke-7. Kekristenan sudah ada sebelum Islam. Jadi kalau mau menuduh orang, cari tahu dulu sebelum membuat kajian seperti itu. Belajar dulu, pahami dulu klaim-klaim yang sudah kalian buat sebelumnya, supaya ketika kalian meluncurkan satu klaim lagi, jangan bertentangan dengan klaim yang sebelumnya. Seperti itu kekonsistenan dalam hidup. Tapi Muslim tidak punya kekonsistenan dalam hidup. Makanya yang mereka hasilkan selalu nubruk sana, nubruk sini, hantam Quran sana, hantam Quran sini, lalu sudah habis. Tidak ada yang tersisa dari Islam. Tidak ada kekonsistenan dari Islam. Yang ada hanya kontradiksi demi kontradiksi dari dalam Quran dan dari dalam Islam, dari dalam klaim-klaim Islam itu sendiri, klaim-klaim Muslim sendiri. Jadi ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang para perempuan Muslim, yaitu bahwa mereka kekurangan dalam hal akal, tapi juga dari hal agama. Oke, jadi saran saya untuk Mbak Iriani atau Muslim yang masih berkomentar tentang kekristenan, pelajari dulu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya tangan kanan, dua-duanya tangan kanan, dan punya anatomi tubuh lainnya, rahim, tapi dia bukan manusia. Tuhan macam apa seperti itu? Kita tidak tahu, silakan saudara-saudara Muslim yang jawab sendiri. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.